Menjelang Pilpres 2024, slogan Solo Bukan Gibran muncul di wilayah yang dipimpin oleh Gibran Rakabuming. Slogan tersebut sempat dibuat menjadi spanduk yang dipasang di jembatan Kali Pepe, Jalan Setiabudi, Banjarsari, Solo. Spanduk Solo Bukan Gibran tersebut saat ini sudah dicopot. Setelah adanya spanduk, kini slogan itu diteriakkan dalam acara yang digelar oleh Satgas PDIP. Yel-yel Solo Bukan Gibran menggema dalam acara apel Satgas PDIP. Dalam acara tersebut hadir Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Acara tersebut digelar di Taman Sunan Jogokali, Jepres, Solo. Calon Presiden pasangan Gibran yakni Prabowo Subianto merespon adanya yel-yel Solo Bukan Gibran. Capres nomor urut 2 itu menanggapi dengan santai. Prabowo meminta agar semua pihak tetap tenang. Pernyataan itu disampaikan Prabowo selesai acara silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat di Aceh pada Selasa 26 Desember. Prabowo juga meminta agar semua pihak tetap menjalani demokrasi dengan baik. Kasus penembakan relawan Prabowo Gibran oleh orang tak dikenal di Sampang, Madura masih menjadi perhatian publik. Pasalnya, kasus itu direspon oleh TKM Prabowo Gibran, bahkan Prabowo sendiri turut menanggapi kasus penembakan itu. Prabowo merasa prihatin atas peristiwa penembakan relawannya. Ia berharap motif penembakan yang dialami relawannya segera terungkap. Dalam kasus tersebut sempat muncul dugaan bahwa penembakan itu dilatar belakangi oleh persoalan politik menjelang Pilpres 2024. Namun isu tersebut ditepis oleh Polda Jawa Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur, belum ditemukan adanya bukti bahwa penembakan itu berkaitan dengan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Kabitumas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto pada Selasa 26 Desember. Kombes Dirmanto menegaskan bahwa belum ditemukan bukti adanya muatan politik terkait kasus tersebut. Dalam melakukan penyelidikan kasus penembakan relawan Prabowo Gibran itu, polisi sudah memeriksa 11 saksi. Proses penyelidikan juga masih terus dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Selain melakukan pemeriksaan saksi, polisi juga menyelidiki CCTV di sekitar lokasi penembakan. Sementara itu, peluru yang sempat bersarang di tubuh korban sudah dikeluarkan melalui operasi. Peluru tersebut sedang diteliti oleh Bitlab 4 Polda Jawa Timur. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah mengajak rakyat Indonesia untuk membulatkan tekad dan memantapkan hati mendukung pasangan Prabowo Gibran. Menurut Fachri Hamzah, 2024 adalah waktu yang tepat untuk Prabowo Gibran menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia secara aklamasi memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Adanya aklamasi pilih Prabowo Gibran itu kemudian direspon oleh kubu pasangan Anies Muhaimin atau Amin. Timnas Amin berkata bahwa Fachri terlalu berlebihan dalam memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Pelatih Timnas Amin Ahmad Ali di Jagakarsa pada Selasa 26 Desember. Ia lantas menyayangkan pernyataan yang dilontarkan oleh politikus asal Nusa Tenggara Barat itu. Ahmad Ali mengklaim dirinya mengenal Fachri Hamzah cukup dekat. Menurutnya, sosok Fachri Hamzah memiliki sifat yang sangat rasional dalam berdemokrasi. Namun, pernyataan Fachri Hamzah soal ajakan memilih Prabowo secara aklamasi dianggap telah menghilangkan sisi rasionalitas yang selama ini ada. Ahmad Ali menilai Fachri Hamzah ingin menyenangkan para pimpinan paslon nomor urut 2. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi santai soal adanya aklamasi pilih Prabowo Gibran. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah membuat gaduh melalui pernyataannya yang mengajak rakyat Indonesia untuk memilih Prabowo Gibran. Ganjar menilai apa yang disampaikan Fachri merupakan hal yang sah, mengingat Fachri Hamzah sendiri merupakan bagian dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Jawa Tengah pada Selasa 26 Desember. Menurut Ganjar, wajar jika Fachri bercita-cita soal kemenangan untuk paslon yang diusungnya. Sebelumnya, Fachri Hamzah mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilih Pilpres 2024. Ia kemudian mengajak masyarakat agar aklamasi Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Fachri Hamzah melalui akun media sosial X-nya. Fachri menilai masyarakat akan memilih pasangan nomor urut 2. Menurut Fachri, calon lain memiliki konsep yang membingungkan tidak seperti Prabowo Gibran. Oleh karena itu, Fachri mengajak masyarakat secara aklamasi memilih Prabowo. Siapa yang dianggap paling baik dalam acara debat?
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil jajak pendapatnya terkait debat Pilpres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 sampai 24 Desember 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.217 responden. Margin of error dari survei itu diperkirakan 2,9%. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Selasa 26 Desember. Berdasarkan survei tersebut, Anies Baswedan ungguli debat Capres, sedangkan Gibran Rakabuming unggul dalam debat Cawapres. Anies dinilai menjadi Capres paling baik dalam menyampaikan gagasannya. Anies berhasil unggul mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Survei indikator mengungkap bahwa Anies unggul signifikan, sedangkan Prabowo dan Ganjar hanya berbeda tipis. Capres nomor urut 1 itu unggul di angka 35,5%, sementara Prabowo mendapatkan angka 28,9% dan Ganjar 26,9%. Sedangkan 8,7% responden memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu. Kemudian pada hasil debat Cawapres, Gibran menjadi kandidat yang tampil paling baik. Gibran bahkan memperoleh angka melebihi 50%. Cawapres nomor urut 2 itu unggul dominan dengan memperoleh angka hingga 56,2%. Peringkat kedua dalam survei Cawapres paling baik saat debat diraih Mahfud MD dengan perolehan angka 24,2%. Sedangkan Caimin berada di posisi terakhir dengan perolehan angka 12,3%. Survei tersebut menunjukkan bahwa meskipun Anies unggul dalam debat Capres yang digelar lebih awal, namun tidak mempengaruhi debat Cawapres. Mayoritas responden menganggap Gibran Cawapres yang tampil paling baik saat debat. Antara penonton debat, siapa yang dianggap paling baik dalam acara debat tanggal 12 itu? 35,5% menganggap Anies Baswedan. Debat Capresnya. Sementara unggul signifikan ya. Sementara Prabowo dan Ganjar itu selisihnya tipis. Tidak signifikan. Meskipun secara absolut Prabowo sedikit dianggap lebih baik penampilannya dibanding Ganjar. Tapi Anies overall dianggap sebagai pemenang debat Capres. Penonton debat Cawapres ini yang unggul, yang tampil baik dalam debat tersebut, mayoritas menganggap Gibran sebagai pemenangnya. Nah, dalam konteks debat Capres, meskipun Anies dianggap paling baik penampilannya tidak dominan, tidak mencapai 50%. Tapi dalam konteks Cawapres, Gibran secara mayoritas dinobatkan sebagai pemenang debat. Peringkat kedua, Profesor Mahfud MD. Peringkat terakhir, Muhaimin Iskandar. Jadi, Bapak sekalian, responden kita itu adil gitu. Ya, mereka debat Capres bisa menganggap Anies lebih unggul, debat Cawapres ya tidak hitam putih, tidak serta-merta kemudian karena menganggap Anies pemenang debat di Capres kemudian pasangannya Muhaimin yang dianggap pemenang. Ternyata datanya begini gitu ya. Jadi ini menunjukkan masyarakat, kalau istilahnya Bung Bilip itu mampu berpikir kompleks gitu ya. Jadi menarik gitu ya. Nah, mungkin ya ini Bapak sekalian ya, nanti kita bisa diskusi. Mungkin karena ya ekspektasi terhadap Gibran sebelum debat itu terlalu rendah. Jadi ini the beauty of being underdog. Itu adalah kalau orang diposisikan sebagai underdog itu enak. Karena kalau jelek orang bilang wajar, jelek, underdog nih. Anak ingusan. Tapi kalau bagus dikit langsung dianggap bagus. Apalagi kemarin menurut responden kami bukan hanya dianggap bagus dikit, dianggap dominan. 56% responden menganggap Gibran sebagai penampil terbaik dalam debat Cawapres. KPU memberikan klarifikasi terkait kontroversi surat suara yang telah tiba di Taiwan. KPU mengakui bahwa panitia pemilihan luar negeri atau PPLN salah dalam mengirim surat suara ke Taiwan. Seharusnya surat suara baru dikirim pada 2 hingga 11 Januari 2024 melalui pos mancanegara. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Selasa 26 Desember. Untuk metode
pemilu di luar negeri, menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017, itu dilaksanakan lebih awal atau pemberian suaranya itu early voting, lebih awal daripada pemungutan suara di dalam negeri. Atas dasar tersebut, di dalam peraturan KPU nomor 25 2023, sekali lagi tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2023 yang lalu, di dalam pasal 38 ayat 3 huruf B PKPU tersebut ditentukan bahwa tata cara pengiriman surat suara kepada pemilih dapat dilakukan oleh Ketua KPPSLN POS paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN. Jadi pengirimannya itu paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara masing-masing PPLN. Jadi masing-masing PPLN hari pemungutan suaranya beda-beda. Nah, di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 pada lampiran 1 diatur jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN kepada pemilih yang akan memberikan suara melalui metode pos, yaitu dimulai tanggal 2 Januari sampai dengan 11 Januari 2024. Sekali lagi ya, pengiriman surat suara kepada pemilih untuk metode pos itu dimulai 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024. Selain itu juga di dalam lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 diatur juga jadwal penerimaan surat suara yang dikirim dari pemilih kepada PPLN. Yaitu sejak surat suara dikirimkan oleh PPLN sampai dengan paling lambat 15 Februari 2024 sebelum surat suara metode pos dihitung. Jadi mengirim oleh PPLN kepada pemilih itu tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Kemudian pemilih mengirim balik surat suara yang sudah dicoblos ya kepada PPLN itu sejak surat suara tersebut diterima, misalkan diterima dan kemudian langsung kirim balik, itu sudah bisa, dan paling lambat adalah 15 Februari 2024 sebelum penghitungan suara selesai. Nah, pada dasarnya aturan tentang jadwalnya demikian ya, pengirimannya 2 Januari sampai 11 Januari. Makanya kemudian ketika ada video melalui medsos tersebut yang menggambarkan ada pemilih sudah menerima surat suara, berarti kan problem. Oleh karena itu kami klarifikasi kepada teman-teman PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri di Taipei, sehubungan dengan video tersebut. Sebetulnya yang terjadi bagaimana? Apakah surat suara sudah dikirim atau belum? Nah, sehubungan dengan itu, perlu kami sampaikan yang pertama, KPU telah menerima surat klarifikasi dari Ketua PPLN Taipei nomor 028-SD-065-2023 tertanggal 26 Desember 2023 kemarin, perihal permohonan maaf dan penjelasan terkait pengiriman surat suara metode pos. KPU memberikan klarifikasi terkait viralnya video surat suara di Taipei, Taiwan sudah dicoblos sebelum waktunya. KPU menyatakan surat suara tersebut tidak sah dan tidak akan diperhitungkan.
Surat suara tersebut dinyatakan tidak sah karena dikirimkan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU. Sebagai gantinya, KPU akan mengirimkan surat suara pengganti. Surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, DKI Jakarta 2, pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN pos, C titik hasil LN strip pos. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. Ini dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Yang kedua, sehubungan dengan tersebut, KPU akan menyediakan surat suara pengganti untuk masing-masing jenis pemilu sebagai pengganti surat suara yang dinyatakan sebagai surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada huruf A. KPU akan menyiapkan menyiapkan surat suara pengganti terhadap yang sudah dikirimkan dan dinyatakan rusak tersebut sebanyak 31.276 lembar surat suara untuk pemilu presiden dan 31.276 lembar untuk surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 2. Yang ketiga, surat suara sebanyak 143.840 lembar untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI yang belum dikirimkan kepada pemilih akan dikirimkan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 Peraturan KPU nomor 25/2023, yaitu pada tanggal berapa? 2 sampai dengan 11 Januari 2024. Yang keempat, selanjutnya, sebelum PPLN Taipei melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dan perolehan suara partai politik peserta pemilu dari seluruh KPPSLN yang TPSLN maupun KPPSLN KSK maupun metode pos, maka PPLN Taipei ditugaskan atau diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa surat suara yang diterima kembali dari pemilih yang bukan merupakan surat suara rusak sebagaimana dimaksud di atas dan akan diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C titik hasil LN strip pos. 2. Memastikan bahwa surat suara rusak sebagaimana tersebut di atas diberikan tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPSLN, dan pada tanda tangan Ketua PPLN dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau ballpoint, dan tidak akan diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C titik hasil LN strip pos. Yang ketiga, PPLN Taipei diminta membuat berita acara tentang surat suara yang tidak dipergunakan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan disaksikan oleh saksi para peserta pemilu, baik saksi dari partai politik maupun saksi dari pasangan calon presiden wakil presiden dan Panwaslu Luar Negeri Taipei. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil jajak pendapatnya soal tren elektabilitas partai menjelang pemilu 2024. Berdasarkan survei tersebut, tren elektabilitas PDIP terus menurun hingga akhir tahun. Padahal sebelumnya pada Januari 2023, elektabilitas PDIP meninggi hingga mencapai 21,9%. Namun pada April 2023, setelah masalah Piala Dunia gagal diadakan di Indonesia, elektabilitas PDIP menyusut jadi 16,5%. Elektabilitas PDIP kembali meningkat menjadi 20,4% ketika Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Setelah Ganjar diumumkan jadi capres, elektabilitas PDIP terus naik hingga puncaknya mencapai 23,7% di bulan Juli 2023.
Namun dalam survei terbaru di akhir tahun, elektabilitas PDIP kembali turun menjadi 19,1%. Turunnya elektabilitas PDIP berbanding terbalik dengan Gerindra. Berdasarkan hasil survei indikator, elektabilitas Gerindra konsisten naik. Pada September 2022, elektabilitas Gerindra mencapai 10,3%. Kemudian pada Juli 2023, elektabilitas Gerindra naik menjadi 17,3%. Sedangkan pada survei terbaru, elektabilitas Gerindra mencapai 18,2%. Adapun dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia, elektabilitas PDIP berada di posisi teratas, dipepet Gerindra di posisi kedua. Namun keunggulan PDIP belum bisa dinyatakan absolut lantaran survei memiliki margin of error 2,9%. Adapun survei itu digelar pada 23 sampai 24 Desember 2023 dengan melibatkan 1.217 responden. Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95%. Ini datanya ya, berdasarkan survei telepon, ada 15% yang tidak tahu tidak jawab. Kalau survei tatap muka bisa lebih rendah daripada itu, ya, yang menjawab tidak tahu tidak jawab. Tetapi secara umum kita temukan pola pemilih PD Perjuangan dengan pemilih Gerindra itu statistically dead heat. Ya, kita tidak tahu siapa yang unggul di antara dua partai ini. Karena selisihnya dalam margin of error 2,9% plus minus. Demikian juga dengan partai-partai yang ada di bawah. Tapi secara absolut, Golkar ada di peringkat ketiga, disusul PKB, kemudian Nasdem, PKS, PAN, Demokrat. Nah, ini partai-partai yang secara umum di atas margin parliamentary threshold 4%. Yang lain, saya tidak ingin mengatakan P3 atau PSI pasti tidak lolos, tapi mereka struggling untuk bisa lolos dari lubang jarum 4% parliamentary threshold. Di luar itu agak berat. Ini ya. Masih ada 2 bulan. Ini trennya. Jadi tren PD Perjuangan sempat turun di April, ini pada saat isu gagalnya Piala Dunia U20, kemudian recover elektabilitas PD Perjuangan, terutama setelah mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, tapi trennya turun terus. Sementara Gerindra kebalikannya. Kalau kita tarik sejak tahun lalu, tren Gerindra naik. Konsisten naik. Kemudian Golkar naik turun, sempat naik beberapa waktu lalu. Ya. Data terakhir nih, ini angkanya hilang ya. Ini harusnya data terakhir adalah yang 23-24 ya di sini. Itu di kisaran 9,3% untuk Golkar. PKB 7,8%. Partai-partai lain selisihnya tipis-tipis. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming merespon viralnya slogan Solo Bukan Gibran. Jargon Solo Bukan Gibran tersebut dibuat dalam bentuk spanduk hingga diteriakkan sebagai yel-yel pendukung Ganjar Pranowo. Slogan Solo Bukan Gibran itu menggema dalam acara apel Satgas PDIP yang dilakukan di Taman Sunan Jogokali Solo Minggu 24 Desember. Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2 mengaku tidak mengetahui adanya slogan itu. Cawapres pasangan Prabowo itu tidak mempermasalahkan adanya slogan Solo Bukan Gibran. Gibran menegaskan tetap optimis meskipun slogan tersebut ramai diperbincangkan. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo pada Rabu 27 Desember. Wali Kota Solo itu optimis bisa tetap meraih suara tinggi di Solo. Adapun spanduk bertuliskan Solo Bukan Gibran itu terpasang di jembatan Kali PP Jalan Setiabudi, Banjarsari, Solo. Spanduk tersebut terpasang di dekat bendera PDIP, namun Bawaslu Surakarta sebelumnya telah menyatakan akan segera mencopot spanduk tersebut. Bawaslu mengatakan spanduk tersebut melanggar ketentuan aturan. Menko Polhukam Mahfud MD tegas minta kasus penembakan relawan Prabowo Gibran dibuka seterang-terangnya. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Sukabumi pada Rabu 27 Desember. Mahfud MD mendorong agar polisi bertindak profesional dengan mengungkap baik pelaku maupun sosok korban. Menurut Mahfud MD, kasus penembakan relawan Prabowo Gibran harus dibuka agar tidak menimbulkan fitnah. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan
memberikan bocoran terkait pelaku penembakan Prabowo Gibran. Mahfud berkata bahwa pelaku sudah pernah dipenjara, sehingga ia meminta agar polisi membuka kasus penembakan itu secara terang agar tidak menimbulkan fitnah. Sementara itu, sebelumnya Polda Jawa Timur menyatakan bahwa pihaknya belum menemukan bukti bahwa kasus tersebut berkaitan dengan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Polda Jawa Timur berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan. Polda Jawa Timur menegaskan bahwa belum ditemukan bukti adanya muatan politik terkait kasus penembakan relawan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam melakukan penyelidikan, Polda Jawa Timur telah memeriksa 11 saksi dan menyelidiki CCTV di sekitar lokasi kejadian. Soal ada relawan paslon tertentu yang ditembak oleh orang tak dikenal di Sampang, Madura, Pak. Dari pemerintah sendiri seperti apa? Ya, harus diselesaikan dong, harus diselesaikan agar tidak timbul fitnah bahwa pelakunya adalah dari satu kelompok politik tertentu. Harus dibuka seterang-terangnya, ya. Menurut info yang saya dengar, orang ini memang sudah pernah di penjara juga yang ditembak ini karena sering masuk kemana-mana. Info yang saya dengar. Jadi jangan dituduhkan itu pelakunya satu orang. Polisi harus profesional membuka siapa orang ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.